Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kurniati. Di sini saya sebagai asisten fisika dasar di kelas kimia C. Oke, langsung saja sebelum kita memasuki ke percobaan hukum ohm atau sebelum kita memasuki ke intinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari percobaan ini. Jadi, adapun tujuan percobaan ini yang pertama yaitu menunjukkan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus pada sebuah hambatan. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus dalam bentuk grafik. Yang ketiga, menghitung besarnya hambatan berdasarkan grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Selanjutnya, menghitung besarnya daya pada tiap hambatan. Jadi, tujuan percobaan pada hukum ohm ini ada 4 tujuan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini, yang pertama yaitu ada sumber arus atau sumber tegangan, kemudian ada ampermeter, kemudian ada voltmeter, kemudian ada resistor yang bisa diubah-ubah nilainya atau bisa juga kita katakan sebagai reostat, kemudian ada lampu, kemudian ada saklar, kemudian kita menggunakan kabel secukupnya. Oke, langsung saja kita masuk ke inti praktikumnya untuk proses pengambilan data. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi PET. Jadi tampilannya nanti ketika kalian buka akan seperti ini, kemudian klik lab. Oke, jadi nanti akan muncul di samping ini beberapa komponen-komponen yang kita gunakan. Di sini ada voltmeter dan ampermeter. Oke, langsung saja kita mulai merangkai yang gambar 1. Jadi untuk gambar 1 itu terlebih dahulu kita ambil baterainya atau sumber arus atau sumber tegangan. Kita klik baterai, kita kasih sesuai rangkaiannya. Jadi di situ di gambarnya, di sini di atas positif dan di bawah negatif. Jadi di sini untuk baterainya sendiri dia memiliki positif dan negatif. Ini untuk yang positif dan ini untuk yang negatifnya. Oke, rangkai seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ambil kabel penghubung, kemudian kita putar. Oke, selanjutnya kita ambil lagi kabel penghubungnya. Kita perbaiki dulu supaya kelihatan rapi. Oke, kemudian kita simpan seperti ini, tarik sedikit. Kemudian kita ambil resistor, kita hubungkan. Oke, selanjutnya kita ambil lagi kabel penghubung. Kemudian ambil lagi kabel penghubung, kita putar. Simpan di sini sesuai gambarnya ya. Selanjutnya kita ambil saklar atau switch. Ini switch. Oke.
Kemudian kita ambil lagi kabel penghubung. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita ambil lagi kabel penghubung. Kemudian kita ambil lampu. Selanjutnya kabel penghubung lagi. Kita hubungkan di sini. Kemudian kita jalankan. Kita meternya. Oke, jadi kita simpan di sini. Yang hitam ini dia negatif, kita simpan di sini. Kemudian yang merah ini dia positif, kita simpannya di sini. Selanjutnya kita ambil ampermeter. Ambil ampermeternya.
kemudian ampermeternya dia itu di sini. Oke, kemudian kita tutup switchnya. Maka yang tampil itu untuk arusnya sendiri yaitu 0,45 ampermeter, sedangkan untuk tegangannya yang muncul di sini yaitu 4,50 voltmeter. Oke, jadi ini sudah jalan, sudah ada arusnya. Kemudian di sini kita bisa ubah nilai dari resistornya. Di sini kita bisa ubah 3,2 ohm atau 2,3 ohm. Maka di sini pas kita ubah resistornya atau rheostatnya di sini, maka untuk arus dan tegangannya dia akan berubah. Jadi di sini kita pakai yang misalnya di sini kita pakai yang 15,0 ohm. Oke, jadi di sini saya sudah buat tabelnya. Jadi di sini untuk rheostatnya kita masuk kasih 15 ohm. Kurang lebih seperti ini nanti. Oke, 15 ohm. Sedangkan untuk arusnya kita bisa lihat di sini 0,36. Kalian catat seperti ini. 0,36. Kemudian untuk tegangannya kita lihat lagi yang di sini 3,60 volt. Volt. Oke, jadi kita sudah memperoleh data pertama. Seterusnya nanti akan seperti itu. Nanti sisa tinggal kita ganti-ganti saja nilai dari resistornya. Kita ganti dari sini, kemudian kita catat berapa nilai resistornya, kemudian catat berapa nilai ampermeter yang muncul, kemudian berapa nilai dari tegangan yang muncul, begitu seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke perlakuan 2 atau kita masuk ke rangkaian yang kedua. Jadi kita hapus saja semua ini. Kita masuk ke rangkaian kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian yang kedua. Jadi untuk rangkaian kedua ini dia sudah sama dengan rangkaian yang pertama, cuman bedanya di situ dia hanya pindahkan posisi dari ampermeter itu sendiri. Jadi kita coba rangkai kembali untuk yang rangkaian yang kedua. Yang pertama-tama kita ambil baterainya. Oke, jadi kita ubah lagi posisi baterainya, dimana positifnya ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian kita ambil lagi kabel penghubung. Seperti ini. Jadi ini sama yang tadi ya rangkaiannya, cuman bedanya kita ubah saja posisi dari ampermeternya. Tapi di sini kita tes rangkai ulang. Oke, kita ambil lagi resistor.
kabel penghubung. Oke. Ambil lagi kabel penghubung. Kemudian switch. Kemudian tarik lagi kabel penghubungnya. Seperti ini. Maaf kalau tidak terlalu rapi ya. Kemudian tambah lagi kabel penghubung. Ini sama seperti tadi. Ambil lagi lampu. Oke, kita simpan di sini. Oke, selanjutnya kita ambil lagi ampermeter dan voltmeter. Pertama kita ambil voltmeter dulu. Jadi untuk voltmeternya posisinya sama. Ya, ada yang berubah untuk voltmeternya. Kita simpan di sini yang negatif dan sini yang positif. Kemudian kita ambil lagi ampermeter. Jadi untuk ampermeternya dia di sini ya. Oke. Jadi Oke, jadi tadi sempat tidak menyala karena tadi ada yang tidak terhubung. Oke, sekarang pas dicek ternyata di sini tadi tidak terhubung, ada yang terputus rangkaiannya. Jadi sekarang sudah bisa menyala. Jadi kurang lebih seperti ini rangkaian untuk yang bagian 2 ya. Ini rangkaian yang kedua. Jadi untuk pengambilan datanya, proses pengambilan datanya jadi sama seperti tadi. Kita cek di sini, kita atur misalnya 3,80 ohm. Jadi nanti kita masuk lagi di sini kan untuk tabel yang pertama, nanti ada tabel yang kedua di bawahnya. Langsung kasih masuk saja berapa di sini misalnya untuk yang tabel untuk yang rangkaian kedua, yang pertama itu 38,06 ohm. Kita tulis 38,0 ohm.
Oke. Kemudian untuk arusnya kita lihat di sini 0,19 ampere. Jadi 0,19 ampere. Dan untuk tegangannya 1,88 voltmeter. Voltmeter. Jadi untuk seterusnya seperti itu pengambilan datanya. Oke. Nanti sisa kita atur-atur saja berapa ohm yang kita ingin gunakan. Maka nanti di voltmeternya dengan di ampermeternya akan berubah-ubah juga ketika kita ubah resistornya. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Ini tadi namanya baterai di alat dan bahan, kemudian ini kabel penghubung, kemudian ini resistor yang bisa diubah-ubah nilainya, nilai hambatannya, atau bisa juga dikatakan sebagai rheostat. Kemudian ini voltmeter, dan ini namanya ampermeter. Kemudian ini lampu, ini namanya switch atau saklar. Oke, jadi saya lupa tadi jelaskan mengenai bunyi hukum ohm. Jadi saya mau jelaskan sedikit mengenai bunyi hukum ohm dalam percobaan ini, di mana bunyi hukum ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Jadi maksud dari bunyi hukum ohm itu di mana untuk berbanding lurus dengan tegangan, di mana kuat arus dalam suatu rangkaian dia berbanding lurus dengan tegangan tuh. Jadi di sini kita lihat tegangannya. Kalau tegangannya kita kasih naik, misalnya di sini 37,0 volt, maka arusnya juga akan naik 0,64. Coba kita tes, dia naik di 50,5 volt, maka arusnya juga naik 0,87. Jadi itu yang dimaksud dengan berbanding lurus, dimana kalau sumber tegangannya kita perbesar, maka arusnya juga semakin besar. Sedangkan untuk yang hambatan dan untuk yang arus dia berbanding terbalik, dimana jika hambatannya saya perkecil, maka arusnya dia besar. Tapi ini lihat, sini saya perkecil, maka arusnya besar. Bisa dilihat sendiri. Dimana jika saya perbesar hambatannya, maka arusnya kecil. Maka inilah yang dimaksud di mana dia berbanding terbalik. Oke, jadi cukup sekian praktikum kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.